Antara Provinsi Kalimantan Selatan. A. Ketua. Jadi yang pertama ketua. B. Wakil ketua 1. C. Wakil ketua 2. Berarti nanti ketua ada diisi wakil kedua. D. Sekretaris. Wakil sekretaris 1. Artinya ada dua wakilnya sekretaris, saya berdua. S. Wakil sekretaris 2. G. Bendahara. Berarti ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang ini disebut dengan pengurus inti DPW Provinsi Kalimantan Selatan. Ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, sekretaris 1, sekretaris 2, dan bendahara. Mereka inilah nanti akan menjadi pengurus inti pada pengurus DPW Provinsi Kalimantan Selatan. Ditambah H. Biro Konsultasi dan Pendampingan Hukum. I. Biro Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Relawan. J. Biro Komunikasi Relawan Nusantara. K. Biro Pengembangan Komunikasi Antar Organisasi. L. Biro Komunikasi Server Internet Tanggap Bencana. M. Biro Kemandirian Usaha Kecil Menengah. N. Biro Penanggulangan Bencana dan Kamtibmas. O. Biro Tenaga Relawan Pencarian dan Pertolongan. Jumlahnya ada 2, 4, 6, 8 biro atau 8 bidang. Kalau di kabupaten kita namanya bidang, kalau di tingkat provinsi biro, kalau di tingkat pusat namanya departemen. Jadi DPW Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 8 biro yang akan menangani sesuai dengan yang tertulis tadi. Karena wakilnya ada 2, maka satu wakil akan menangani 4 bidang. Satu wakil menangani 4 bidang gitu. Nah, jadi dibagi begitu. Satu wakil menangani 4 bidang. Nanti dimusyawarahkan saja bidang mana wakil satu menangani, kan? Baik. Itu tentang pasal pengurus. Dan ini sudah menjadi ketentuan daripada pusat. Nah, kami sampaikan pusat itu ada ketua umum, wakilnya bertiga. Wakil ketua 1, wakil ketua 2, wakil ketua 3. Kalau di pusat, karena dia akan mengurus 34 provinsi. Sedangkan DPW memiliki 2 wakil, karena dia akan mengurus 13 kabupaten kota di HSO. Sedangkan di DPC dia punya wakil cuma 1. Nah, jadi nanti kita akan menyesuaikan kepengurusannya, karena hanya ditangani kecamatan yang mengelola lingkupnya. Jadi dia punya wakil, ketua DPC 1 punya wakil. Demikian. Nah, lu rasa ini karena sudah menjadi ketentuan, jadi kita sepakati saja bersama-sama. Setuju? Setuju. Selanjutnya tentang calon ketua Dewan Pengurus Wilayah. 1. Calon ketua Dewan Pengurus Wilayah adalah calon yang diajukan oleh peserta musyawarah. Saya ulang, calon ketua Dewan Pengurus Wilayah adalah calon yang diajukan. Nah, berarti diajukan itu diusulkan oleh peserta musyawarah. Siapa itu peserta musyawarah? Yang perwakilan divisi bertiga detik untuk peserta musyawarahnya atas usulan kawan-kawan anggotanya di belakang. Jumlah calon ketua maksimal 3 orang. Jadi nambah calon 3 orang aja. Mau 5 atau 10 kebanyakan mau pilih kita. Jadi cukup 3 orang calon anggota. Ya. Kemudian yang berikut
calon ketua Dewan Pengurus Wilayah memiliki hak mendapatkan perlakuan yang sama dari panitia Dewan Pengurus Komantara Provinsi Kalimantan Selatan. Calon ketua Dewan Pengurus Wilayah mempunyai kewajiban wajib hadir. Jadi nanti diusulkan tadi wajib hadir, diusulkan orangnya ada hadir, ada paslon. Yang kelima, masing-masing calon ketua DPW masih calon diwajibkan menyampaikan visi dan misi untuk membangun Komantara di Kalimantan Selatan sebelum dilaksanakan pemilihan. Jadi sedang diusulkan nanti sebelum kita memilih, kita berikan kesempatan kepada mereka bagaimana menyampaikan program atau apa untuk membangun Komantara di Kalimantan Selatan. Setuju? Setuju. Baik, pasal 4 dinyatakan sah. Kemudian pasal 5, mekanisme pemilihan. Jadi sudah ada calonnya tadi 3, sekarang mekanismenya. Pemilihan ketua dilakukan dengan sistem musyawarah mufakat. Artinya musyawarah mufakat itu kita berlebih-lebih, ya lah. Nah, siapa yang kita merasa senang atau dan sebagainya atas pertimbangan musyawarah mufakat. Dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemilihan dengan sistem voting. Nah, sistem voting tadi kembali ke pasal berikutnya, yang sebelumnya 1 DPC 1 suara. Karena berarti berapa DPC kita hadirkan di jumlah suara kita. Totalnya nanti dihitung ya. Baik, itu tentang pasal 4. Apakah Anda setuju atau ada usulan? Silakan. Lanjut Bang Edi. Setuju aja. Jalan. Kalau ada masalah langsung angkat tangan. Kemudian pasal ke-6, tempormator. Selanjutnya pemilihan kepengurusan DPW dilakukan dengan sistem formator. Jadi kita hanya tadi yang memilih sistem votingnya atau musyawarah hanya memilih ketuanya saja. Nah, kemudian setelah itu membentuk tim formator. Siapa saja tim formator itu? Tim formator terdiri dari 1 ketua DPW terpilih, dia sendiri yang terpilih. Kemudian perwakilan pengurus DPC masing-masing. Tim formatornya perwakilan dari pengurus DPC atau ketuanya boleh, silakan. Tapi 1 orang aja. Ditambah perwakilan pengurus DPP. Nah, dalam hal ini ulun yang mewakili. Nah, berarti itulah tim formator nanti yang akan menyusun kepengurusan mulai dari wakil ketua 1 sampai ke biru-biru di bawah. Paham semua? Bisa disetujui nih? Sudahlah, pas aja lah. Oke, kalau sudah pas, terima kasih. Nah, inilah karena kita agenda kita hanya 1 hari ini sebenarnya, yaitu memilih kepengurusan Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, hasil sidang formator tadi hari ini juga harus disampaikan. Jadi setelah pemilih ketua terpilih, kita membentuk tim formator, kita berikan kesempatan formator nanti rapat beberapa saat. Silakan pengurusnya dipilih, kalau sudah dipilih langsung disampaikan dan kita sahkan sekarang menjadi pengurus DPW Provinsi Kalimantan Selatan dan nanti akan diusulkan ke DPP Pusat untuk mendapatkan SK dari DPP Pusat. Karena kita berikan waktu lah, jadi harusnya harus terbentuk pengurusannya dari atas sampai bawah. Nah, gitu. Baik, selanjutnya demikian tata tertib dari musyawarah wilayah 1 Komantara Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelum saya sahkan semuanya, apakah ada usulan atau perbaikan? Silakan. Terkait dengan mekanisme, terkait dengan pencalonan, terkait dengan suara, silakan kalau ada yang mengusulkan.
Atau sudah pas saja? Pas saja. Baik. Dengan demikian tata tertib pemilihan ketua pada musyawarah pertama dinyatakan sah dan kita taati bersama. Terima kasih. Jadi nanti setelah kita rapat musyawarah terbentuk kepengurusan DPW, maka otomatis pengurus DPW itu diambil dari kepengurusan DPC. Nah, otomatis DPC akan kosong. Ya, akan kosong nanti. Misalnya Pak Kusnadi jadi wakil ketua 1, otomatis beliau akan berputar siapa yang mengganti Pak Kusnadi nanti, gitu maksudnya. Jadi itu dilakukan oleh DPC setelah muswel di kabupaten kota masing-masing, gitu. Dan mengajukan perubahan struktur organisasinya ke ketua DPP yang hari ini akan terpilih, dan yang meng-SK-kan nanti kepengurusan DPC adalah DPW, jadi tidak lagi DPP. Karena kita semua kan DPP saja lah, karena memang dari awal dibentuk, tidak apa-apa. Karena sudah terbentuk, berarti yang meng-SK-kan nanti DPC baru itu adalah DPW hasil musyawarah kita hari ini. Demikian, terima kasih. Karena tata tertib sudah dinyatakan sah, maka kita akan memasuki ke pemilihan. Sesuai dari tata tertib kita, calon ketua Dewan Pengurus Wilayah adalah calon yang diajukan oleh peserta musyawarah. Karena itu kami persilahkan 3 menit skor untuk berunding siapakah gerakan kawan yang akan dicalonkan. Sidang di skor 3 menit. Bang Raji, tolong catat sebentar. Awak-awak. Jangan aja baru deh golongan. Ya itu kan 1 orang aja, 2 boleh mengajukan dari DPC masing-masing, boleh mengajukan dari DPC lain, boleh kita sama, atau mengajukan siapa saja di anggota kita, tapi yang mengajukan adalah DPC-nya. Dari mana dia berasal? Kalau pada kayak ini pakai. Rokok. Pulpen ya? Pulpen. Sama aja. Calon seorang. Berapa?
kan berhak dipilih. Calon suami. Oh iya, berhak apa? Kada tahan HP-nya napar sepanar. Benar. Ih. Ngelak kanunya kameranya. Live lo, jangan pakai wifi, kada kayak ini. Ya, untuk sudah datang kertas ini silakan mungkin kalau ada bapak-bapak yang pengen mencatat. Jadi ada 6 divisi. Yang pertama Tabalong, kedua Balangan, yang ketiga Haku, keempat Tapin, kelima Banjarmasin, dan keenam dan Kabupaten Banjar. Tapi ada 6 divisi yang memberi suara. Jadi silakan diusulkan mungkin masing-masing atau ada kabupaten lain yang ingin mengusulkan kabupaten yang satu bisa ya untuk sama-sama dan nantinya kita catat ke depan. Sak sudah berapa? Usulannya lo. Ya, usulannya silakan di ke depan. Calon kan tuliskan dia itu. Kenapa kita Nanti ada 6 dari memilih? bawah. Belum memilih, Bang. Kan jangan tahu wakilin untuk juga. Bisa sudah. Kirim sana. Kita mewakili. Harinya low. Hah? Bisa tertinggal ada tuh ya namanya powerbank lawan Kesyesan. Powerbank nggak? Siapa yang punya powerbank? Marista ada punya powerbank. Ini membantu. Ada powerbank nggak? Dia tarik namanya. Powerbank jangan. Udah kita anuin labnya lo. Nah, jadi itu dulu sekedar informasinya. Ayo dah, apa mewakili? Kita lanjutkan lagi nanti.